ada bang, nggak ada bang. Iya. Iya, nggak ada bang kalau Kemarin juga dibawain tebal, nggak dimakan. Nah, tamunya apa ke sini? Mau pulang lagi kacangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Wirausaha Unipri. Kali ini kita ada di Keramat Solear, Mas ya. Selamat sore ya. Keramat Solear itu area Balaraja Barat ya, Kuator tadi ya. Balaraja Barat. Ya, tepatnya sih masih 20 menitan lagi lah ke Keramat Solear ini, teman-teman. Nah, apa yang mau kita bahas di sini kira-kira lebih terkait ke sejarah apa nih, Mas? Kondisi terkini saat ini. Kondisi terkini saat ini aja ya. Di Kalau Keramat misalnya kita bahas yang kayak yang udah dimakan di sini kan udah banyak yang konten tuh. Iya. Nah, kita coba yang beda aja. Oke, salah satunya mungkin kenapa di tempat ini banyak monyet, terus ya intinya apa aja di sini, Mas Ya, ya? ada juga mitos apakah kesugihan monyet. Nah, Pesugihan monyet, Mas ya. Jadi mitos ya. banyak mitosnya ya yang berkembang ya. Nah, kalau dari secara sejarah nih, Mas, ini kita tepat berada di salah satu makam, Mas. Makam terkait sejarahnya apa? Dia diutus untuk menyebarkan Islam di daerah sini Ah, oleh Kesultanan Banten. Kebetulan raja waktu itu kan Syekh Hasanuddin Banten. Gitu. Nah, dalam masa penyebarannya ya ngaji, siar agama, pendidikan agama segala macam. di standarnya orang siar, Mas ya. Standar orang siar. Tapi ada kisah juga menyebutkan bahwa dia tuh harus berhadapan dengan perutusan dari kerajaan Pajajaran dengan agama Hindunya. Jadi sempat berbenturan lah intinya. Sempat berbenturan. Karena di sininya lebih dulu Buddha, Mas. Ya, daripada Islamnya. Oke. Ada lagi, Mas? Ya, Itu sekelumit lah ya. sekelumit lah, ntar kita lebih dalam lagi. Oke. Oke, kita pindah ke agak tengah kali, Mas. Siap. Oke, ya, teman-teman. Ya, Mas, ini lebih ke penyebaran Islam nih, Mas, pada masanya nih. Jadi ini tuh sebenarnya area komplek pemakaman, Mas, atau gimana sih? Kalau sekarang sih hutan lindung, Oh, hutan lindung maksudnya. seluas 4,5 hektar. Hmm. Ya dikelola pemerintah sih, tapi kan karena ada keramat ya kelola bareng-bareng gitu loh. Apa sih, Mas, yang dikeramatkan tuh gitu? Ya karena dia utusan di sini banyak makam-makam yang kalau kita bilang darah birunya Banten gitu loh. Kayak saya Mas Ad itu kan utusan Banten, terus banyak makam-makam yang emang hubungan langsung dengan Banten. Nah, ini kebetulan ada renovasi ya, teman-teman, di belakang. Jadi kalau suaranya agak noise dari ini pembangunan mohon dimaklumi karena dadak banget sih di sini, Ya. Mas. Ya. Satu yang menarik perhatian saya sih Mas, ketika masuk itu Mhm. lingkungan ini tuh kayak ada energi tersendiri yang pengaruh luar tuh nggak bisa masuk. Dan mana gini, istilahnya kalau rumah itu ini udah ada pagernya gitu loh, pagar yang kita nggak bisa lihat, tapi itu mengamankan lokasi ini menurut saya. Dari apa, Mas? Mengamankan dari apa? Misalnya nih ada yang nggak jelas kayak misalnya makhluk maaf ya, kayak yang biasa deh yang kayak kuntilanak, genderuwo itu, Atau siluman-siluman nggak jelas? teman-teman, insya Allah di sini nggak ada, Bersih dari bersih. Walaupun kita misalnya flashback ke posisi malam, itu pun nggak ada yang begitu, nggak ada ya, sama sekali ya. nggak ada sama sekali. Paling di sekitaran luar gitu. Sekitar luar, Radiusnya luas, Mas. ya 4,5 hektar ini, 4,5. 4,5 hektar ini. Nah kalau misalnya ada kayak yang lain-lain masuk itu, otomatis saya berani jamin deh, insya Allah gitu, dia akan dihajar oleh monyet-monyetnya. Tapi kan monyet-monyet ini nggak gaib gitu loh, Mas. Nggak gaib, tapi mereka sensitif. Oh. Dan ada mitos juga di masyarakat sini bahwa itu bekas-bekas dari prajurit-prajuritnya kerajaan Banten juga. Si monyet-monyet ini. Ya,
dan turun temurun di sini. Tapi Itu kalau mitosnya. kalau dari penglihatan Mas Pras sendiri gimana? Ada yang beberapa yang kebanyakan sih monyet asli, tapi ada juga beberapa yang Masukan gitu ya. ya yang ada powernya lah, bilangnya gitu. Oke. Gaib. Gaib. Nah, dari kemarin sih kita udah lihat-lihat segala macam kan, kita surfing dulu, mengondisikan lokasi gitu, Izin lah. izin lah. Nah itu ada satu mungkin pemimpin monyetnya kita bilang itu lebih tinggi dari pohon gitu loh, itu sekitar ada 15 meter. Jadi pohon, nah dia di atasnya lagi kepalanya itu, badannya itu di atas. Nah itu yang mengatur monyet semua sih yang saya lihat gitu. Oh ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Power tertingginya dia nih yang ini satu ya. orang itu, satu monyet itu. Sebangsa apa Mas? Jin. Ya makhluk lah, tapi dia nggak yang aneh-aneh dalam tanda kutip gitu loh. Dia hanya istilahnya kalau saya lihat sih ilmu salah satu keramat yang di sini, dia mengamankan aja. Oh jadi perwujudan ilmu gitu loh Mas. Iya, perwujudan ilmu. Kanuragan atau Iya. kebatinan Iya. semasa hidupnya sih. Masa hidupnya. Berarti lebih ke yang tadi siapa makamnya Mas? Bukan itu. Oh bukan. Ada yang lain. Ada ibu-ibu Ibu-ibu. yang powernya punya ibu-ibu. Menarik nih Mas, ibu-ibu. Jadi saya sepanjang perjalanan kan udah sempat bahas sedikit ya sama Mas Pras ya teman-teman ya. Jadi ibu-ibu ini baru dibahas nih Mas di sini. Apa karena sampean baru ngeliat di sini Mas? Enggak, dari kemarin. Oh dari kemarin. Dari Banten juga. Banten. Siapanya Mas? Ini Mas. Siapa? Ini Dimas Mas Ad. Dimas Mas Ad ya? Iya. Siapanya Mas? Kalau hubungan langsung sih nggak ada, cuman sama-sama dari Kesultanan Banten juga, tapi ibu. Oh lebih maksudnya dalam pelaksanaan syiar Islam mereka berdua ini Ya. bersamaan. Ya. Cuman mungkin yang lebih terkenal Ki Mas Adnya Mas Adnya gitu. Nah secara ibu-ibu ini juga lumayan Mas. lumayan Basicnya memang dia syiar Islam juga. sama sih harusnya. Ibu siapa nggak bisa disebutin. Nggak bisa seperti Mungkin buat teman wirawiri penasaran gitu Mas. bisa japri aja. Oke Mas, selain pagar gaib ya kalau saya bilang itu semacam pagar gaib yang Ya. melindungi area ini dari tempat-tempat yang mungkin kalau ada orang yang mau berziarah gitu lebih gimana gitu berdoanya nggak diganggu mereka gitu Mas, apa mungkin gimana sih secara Kalau alasan utamanya karena kita baru di tempat ini ya nemuin sesuatu lingkungan yang sudah ada pagar gaibnya sendiri gitu Iya. dan itu terbentuk karena mungkin sih di tempat-tempat lain ada juga, tapi yang lebih medok di sini gitu loh, lebih berasa energi, lebih berasa energinya. Gitu. berwarna apa gitu Mas? Perak. Berarti lebih ke keislamannya kuat Mas ya kalau Iya. warna itu atau Emosi keagamaan deh. emosi keagamaan gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lah Mas. Mungkin teman-teman kan bingung nih sama obrolan kita apaan sih power, apaan sih warna Nanti warna di gitu. Q&A. Ya nantilah pokoknya masih mau jalan-jalan dulu teman-teman kita. Ya. Jadi pembahasan ini menurut kita ya nanti penjelasannya ada ya teman-teman gitu. Ada yang aneh lagi nggak Mas? Yang menarik perhatian sampean gitu di sini? Ada satu, kalau masalah pusaka gitu, kita ngomong pusaka ya. kan ada yang emang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada satu pusaka itu yang wirawiri keliling, tapi dia nggak misteri lah. Jadi dia wirawiri kemana-mana, tapi stay-nya di satu tempat gitu. Ntar dia keliling lagi satu tempat. Itu yang mobile banget ya. Ada juga beberapa pusaka yang menurut saya sih dia nggak mobile, dia stay di situ. Gitu. Misalnya di makam nih, makam di belakang, itu di atasnya ada kujang satu, tapi nggak gede-gede amat sih, tapi ya dia mungkin Di tepat di belakang kita. Ya.
Ada kujang tuh. Ada. Kok saya nggak ngeliat tuh? Dia tinggal Di atasnya gitu ngambang. Gitu. ngambang. Itu dia nggak stay, nggak keliling gitu. Ya. Stay dia Dia ya. stay. Ada sekitar 15 lah itu kujang, tapi nggak itu ya, nggak jalan-jalan. Kujang identik sama ini Mas ya. Jawa Barat lah ya. Jawa Barat. Nah kalau yang stay itu lumayan besar ya menurutnya, segini. Yang apa nih? Yang jalan-jalan keliling. ya, keliling. Oh, yang keliling Segini warna emas, model-model golok gitu. kayak golok gitu kan. Tapi emas semua gitu. Ya nggak semua emas tapi dominan warna emas. Dominan warna emas. Mungkin energinya Mas ya. Energinya Nah, itu dulunya nyata. nyata. Oh, gaib, kembali ke gaib semua Mas ya rata-rata di sini. Setia sama yang punyanya gitu atau gimana Mas? Ya. Ya ntar kita nggak boleh. Ya ntar kalau misalnya ada kejodohan gitu suatu saat bisa aja sih benda-benda gaib kita coba ambil. Insya Allah gitu, kalau dibolehkan. Tapi tariknya resign sebelum kontes Mas. Ya? Gitu. Oke. Nah, Tapi kalau cuman infonya kan Keramat Sorear itu ada apa namanya, batu permata gitu kan. Ya ada juga tapi nggak banyak gitu menurut saya sih. Nggak banyak. Nah terus oke, ganti lokasi nggak? lokasi di mana? Dalam. Dalam boleh. Ayo kita lebih dalam. Kita teman-teman kita sedikit nyari suasana baru nih. Ya. Jadi tadi pedang, terus kujang, golok masuk gitu golok ya? Golok. Golok. Batu-batu, Gaib, batu-batu delima apa? siar Islam. Nah ini gimana? Nanti deh pas di lokasi ya. Mas. Kalau di pohon begini Mas, gimana? Biasanya kan kalau di tempat-tempat ini teman-teman ya, pohon-pohon begini kan ada aja gitu makhluk yang ini. Ya. Ini bersih Mas. Kebetulan bersih. Kebetulan bersih. Sama sekali nggak ada makhluk Mas. Ya. Berarti nyaman ya di sini ya. Tempatnya kalau menurut saya sih kalau malam sendirian sih saya nggak mau ya. Wah, nggak apa-apa. Nah ini ada salah satu makam juga nih teman-teman ya. Ini ada kujang ya? Ya. 4,5 hektar Mas ya. 4 hektar. Lumayan ya. Ini makan dulu. Makan. Banyak makan. Tapi secara apa namanya? Berarti secara keseluruhan mungkin itu keluarga gitu. Ya. Kan Santan bilang tadi apa turut kayak darah biru gitu loh. Ya. Berarti Tapi belum tentu untuk keluarga. Bisa aja suami istri. Nah tapi ada lagi yang lain juga, keluarga lain. Ini rotan ya. Nah kita udah masuk sedikit lebih dalam teman-teman ya. Jadi pagar gaib di Keramat Solar ini, pagar gaib penyebaran Islam pada zamannya tahun berapa Mas kira-kira? 1500-an. 1500-an. Dan jelmaan ilmu ya kalau menurut Mas Pras ya, berbentuk kera yang tingginya itu kurang lebih 15 meteran. Makanya di sini banyak kera ya Mas ya. Monyet lah. Nah, banyak kujang di setiap makam ya yang melayang di atasnya gitu Mas. Melayang di atas. Ada Ada beberapa juga batu mulia tapi batu mulia ya. nggak terlalu banyak. Nggak terlalu aja. banyak. Kalau batu mulia mungkin pegangan juga gitu Mas atau gimana? Semuanya masih pegangan ya. Sendok masih pegangan. Jadi dulunya dia mempercayai itu sebagai salah satu kanuragan gitu. Bisa. Terus golok ya, yang paling dominan golok. Yang keliling Mas ya. Tapi kan mitosnya juga kan monyet itu sebagai ada yang bilang sebagai tempat pesugihan gitu kan, pesugihan monyet. Kalau misalnya udah ikut pesugihannya otomatis ntar meninggal jadi monyet sini gitu loh. Saya lihat nggak ada hal-hal begitu, nggak ada ya di sini. Sini nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak Jadi ada. murni tempat bagus lah ini. Tempat bagus menurut saya.
intinya nih kita sekarang ini kan ke tempat makam keramat ya. Ah. Ya salah satu tujuannya ya Ziarah. biar ziarah juga, silaturahim juga, tapi sambil kita ikut mati juga mas. Ya. Jangan melulu ngejar dunia gitu kan. Jangan lupa lu besok mari juga lu gitu istilahnya. Mas, sampean kan prosesnya itu gimana sih mas? Bisa datang nih terus terkontak nih sama makhluk-makhluk kayak tadi ketemu ibu-ibu atau ke Kimas Masatnya sendiri. Nah itu gimana sih mas secara gaib? Mungkin saya juga agak penasaran mas. Ya pertama kita izin lah, pasti izin. Pasti izin. Gue mau soal nih gitu ya. Ya istilahnya gampangnya gitu bahasa sekarangnya. Ya tetap kita harus bedain. Kita tuh ngobrol sama jinnya atau korinnya atau ilmunya atau emang dianya gitu loh. Harus bisa dibedain itu pertama. Yang kedua, ya kalau misalnya kita udah itu dari kebiasaan aja jadi paham banget sih mana yang bisa bedain mana yang A atau B gitu. Nah ketika udah dapet, kita minta izin. Istilahnya, Yai, kita mau ke sana, mohon izin ya. Gitu aja sih, gampang, bahasa gampang. Dan di area gaib itu hal itu normal mas, lumrah gitu ya? Biasa aja gitu ya. Jadi biasa. Tinggal misalkan ada orang indigo atau orang yang berkemampuan seperti Mas Pras nih misalkan, itu berarti tergantung dia ngulik pengalaman aja kali mas Ya. atau jam terbang lah bisa dibilang. Bang. Nah ketika misalnya nih ada orang misalnya minta izin begitu dulu dari rumahnya misalnya, kita mau ke sana, tapi kebetulan yang diketemuin salah melihat gitu, salah ngobrol Dan sama jin misalnya. Dipercaya gitu ya. Nah, dan dia percaya bahwa itu bisa aja yang datang syarat-syarat A, B, C misalnya. Kalau nggak misalnya bawa kembang 7 rupa, bawa ayam, bawa apa. Normalnya enggak. Normalnya enggak. Kita namu sama yang beda alam gitu. Ya kirim Al-Fatihah udah cukup. Tuh. Emang kalau jadi normalnya ziarah atau izin ke kayak tempat-tempat yang kurang lebih kayak gini gitu, nggak ada syarat masih. Nggak ada syarat. Kita datang. Justru yang ada syarat itu yang kadang-kadang Aneh ya. Jadi versi Tapi Wirawiri teman-teman pernah ya. sih beberapa kali misalnya nih pas kita izin itu diizinin tapi nggak tanggal sekian loh gitu, ada juga. Oh gue lagi mau meeting nih tanggal segini, bentrok kali Misalnya, mas. kalau nggak mau shopping gitu, nah otomatis dia akan ganti tanggal kalau misalnya ada kegiatan A, B, C atau apa yang di dunia mereka gitu. Berarti mereka hidup juga, berkehidupan gini juga mas. Hidup. Ada ininya lah ya. Ya, yang mati kan jasadnya aja. Jadi reinkarnasi nggak ada mas di Islam. Saya sih nggak lihat, Nggak ada reinkarnasi. nggak ada reinkarnasi. Tapi banyak mas yang gue dulunya ini loh, dulunya itu gimana mas? Ya tetap aja dia mulai dari nol lagi. Dari istilahnya Mungkin setiap ada energi yang nempel gitu sehingga wah ini itu mungkin aja kalau itu. ya punya tempat lagi teman-teman ya. Barusan ada sedikit teknis. Nah, oke, kita bahas mungkin sedikit flashback mas di Mas Masat nih ngelakuin apa aja sih, kan tadi sempet ada bahasan benturan sama Pajajaran. Ya, Nah itu gimana? nah pas diutus ke sini kan sebenarnya udah ada kerajaan Pajajaran di sini kan. Otomatis ada yang megang juga Kimas Laeng namanya. Kimas Laeng. Kimas Laeng sama dibantu sama Kimas Seteng. Nah, ntar setelah dari sini Ini menurut referensi atau penglihatan mas Pras? referensi sama penglihatan juga. Oh gitu. Nah, Bener ya? bener. Jadi baca literatur, pastikan itu. Dicocokin Oke. kayak ngetes apa namanya skripsi, Oke. ngetes teori. Nah mereka berdua itu udah menguasai sini. Nah datanglah Kimas Masat nih diutus untuk Islam sama Raja Hasanuddin Banten. Nah terus mereka sempat perang juga sih, perang berapa tahun, tapi belum kelar peperangannya Kimas Masat tuh meninggal. Oh belum selesai mas ya? Belum selesai peperangannya. Sakit. Tapi nggak kalah nggak menang, cuman karena qadarullah lah. Oh memang udah jatahnya sampai situ Ya. gitu. Nah terus ada utusan baru dari kerajaan Sultan Banten sih. Kerajaan baru dari Utusan baru dari kerajaan Banten untuk melanjutin lanjutin tugasnya perjuangan si Mas Mas Masat.
Berarti tadi siapa Mas? Kimas apa? Kimas Laing, Kimas Laing sama Kimas Seteng. memang identik panggilan di Banten itu Mas Kimas. Ya, Atau memang orang tua yang dihormati lah. oke. Dihormatinya banget. Jadi tombak yang apa? Golok yang keliling-keliling tadi itu emang Punya beliau. punya beliau untuk perang. Dan pada saat itu diteruskan sama Kimas Laing sama Kimas. Mereka yang dari Pajajaran ya, Oh, yang berbenturannya. yang berbenturannya. Nah, yang menggantikan Kimas Mas'ad, Heeh. Kiai Mubarok namanya, Kayak Mubarok. dari Yaman. Nah, diutus Kesultanan Banten untuk melanjutkan perjuangan Kimas Mas'ad di sini. Oh, bukan orang Indonesia nih ya. Bukan. Berarti secara kerajaan nih Banten bisa ngutus orang dari luar Indonesia lah kasar kata Ya, gitu Mas ya. ya. Itu udah lumayan ini ya. Ya. Tapi kalau baca literatur juga sebenarnya urusan Kimas Laing sama Kimas Seteng bukan sama kerajaan Banten, tapi sama Demaknya gitu loh. Tapi kan saya sih nggak terlalu yakin sama hal itu ya. Saya lebih pede untuk ini kan wilayah Banten gitu loh. Saya lebih yakin itu bahwa urusan penyebaran agama Islamnya dari Banten, Oke. bukan dari Demak. Berarti secara tempat Keramat Solari ini merupakan salah satu tempat pemakaman Mas ya, pemakaman Kimas Mas'ad. Mas'ad sebagai salah satu penyebar Islam yang diutus oleh kerajaan Banten Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin berbenturan dengan Pajajaran Mas ya. Ya, Yang pada saat itu menganut Hindu Buddha ya, dan tempat ini sendiri dikeramatkan oleh warga sekitar karena cerita yang turun-temurun Mas ya. ya, pasti. Kita datang sebagai tim Wirawiri ini ngulik keberadaan saat ini tuh yang dilihat Mas Pras ya, selain cerita yang beredar bahwa tempat ini tuh punya energi tersendiri sehingga makhluk-makhluk yang mungkin menurut kita sebut rerumputan Mas ya, makhluk rerumputan Ya. nih Ya, nggak bisa masuk nih, nggak bisa nembus areanya karena ada energi yang menjaga, dan energi ini adalah semacam perwujudan dari ilmunya si para penyebar Islam Kimas Mas'ad Ya. dan ibu yang nggak bisa disebutin namanya itu. Ya. Kenapa sih Mas nggak mau disebutin Mas? malu. Tapi gini, kalau untuk spiritualis ya, orang yang mendalami kebatinan itu enak menurut saya. Sebagai Dia ngecas. Biasanya kalau baterai itu refueling gitu loh, kayak ngecas baterai. yang ngedrop nih Nah. secara ketuhanan Mas, balik lagi ya. Secara Atau ketuhanan, secara power, secara ketuhanan dia ngecas. ngisi ya Ngisi. energinya. Misalnya nih, gimana habis berantem, kena gitu, kesini aja Berantem deh dalam artian sama gaib-gaib ya Mas. sama gaib, kesini deh, ntar diselon apa. Kalau saya lihat, karena benar-benar power pas masuk, wup, udah beda. Langsung ngecas gitu menurut sampean Mas ya. Oke teman-teman, sekian cerita dari Wirawiri Istri kali ini. Jika ada kehilafan ya atau kesalahan dalam kita menyampaikan, sekali lagi tolong bukan itu maaf. Kurang lebihnya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.